Kalau jual beli haram. Jual beli minuman keras, barangnya kan haram, tapi dijual belikan. Boleh apa enggak jual beli minuman keras? Haram. Tapi itu kan jual beli boleh dalam Al-Quran. Ahlallahu bai'ah. Nah disitulah di dalam Al-Quran secara global, secara spesifikasinya berkaitan dengan ilmu usul fikih, berkaitan dengan ilmu fikih. Gitu nak. Jadi setelah dispesifikasikan, setelah dikhususkan, yang diperbolehkan jual beli itu barangnya halal, pembelinya halal, penjualnya halal, uangnya halal, medianya halal, peruntukannya halal, manfaatnya banyak dengan kebaikan. Itu yang dimaksud dengan halalnya jual beli. Lalu bagaimana bagi orang yang dioperasi? Bunda dioperasi, sesar. Kalau bunda nggak dibius dari ujung perut kanan, dibelek sampai ujung perut kiri, karena ada mium 1 kilo di perut bunda. Bunda waktu anak lahir itu bunda KB suntik. Karena bunda ikut program berencana. Kalau bunda nggak ikut program berencana, setahun 1. 10 tahun menikah bisa 10 anak brojol. Kegiatan bunda dari pagi sampai malam ngajar. Kagak keurus, maka bunda direncanakan. Dengan apa? Dengan ikut program keluarga berencana. Ikutlah KB suntik. Saat itu bunda nggak tahu. Ternyata KB suntik itu setelah 20 tahun, minimal net 15 tahun itu, sampai 20 tahun itu akan terjadi perubahan-perubahan dalam perut kita. Kalau kita ada amandel, ada yang tumbuh, ada yang tidak. Yang tumbuh kan dioperasi amandel. Nah yang tidak kan berarti nggak dioperasi, tapi masih ada amandelnya. Sama dengan bunda itu. Iya. 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 Sama dengan bunda itu, tidak ada gejala, tetapi ya putar balik ya. Tetapi ketika ada perkembangan dari mium bunda, ingat ya perempuan itu semua ada potensi kanker, baik kanker maupun serviks maupun kanker apapun, karena perempuan itu identik bersahabat dengan kanker lah. Maka kita kalau suatu saat udah umur 40 tahun perutnya gendut, jangan bangga dulu. USG, apakah ada mium atau tidak? Kronologisnya, apakah pernah suntik KB atau tidak? Karena kalau punya suntik KB, itu akan ada mium kalau miumnya berkembang. Nah kebetulan bunda miumnya berkembang. Selama 20 tahun jadi 1 kilo. Nah bagaimana kalau tidak dioperasi? Bahaya nanti kanker rahim. Jadi bunda akhirnya dioperasi, sesar. Nah bagaimana halalnya jual beli dan haramnya jual beli. Nah, halalnya jual beli itu barangnya yang diperjualbelikan halal. Tapi ketika bunda disesar, kalau enggak pakai obat bius, bayangkan disayat, dibelek ujung perut kanan sampai ujung perut kiri. Berapa lapis perut? 7 lapis. Kemudian diangkat rahim, disayat rahim bunda, diangkat kandungan bunda bersama miumnya. Kalau bunda nggak dibius total 5,5 jam, bunda teriak-teriaknya udah mati kali, di situ pingsan, teriak-teriak sampai pingsan. Maka disitulah ada zat bius. Obat bius itu dari apa? Bahan narkotika, psikotoplika itu. Kenapa? Karena itu kan bahan untuk kekebalan. Tapi itu tepat. Barangnya kan haram. Psikotoplika kan. Tetapi untuk menyambung nyawa orang, agar bunda bertahan dan bisa dioperasi secara lancar, maka jadi halal. Beda kalau misalkan bunda nggak dibius, tapi bunda jual beli narkoba, jual beli narkotika, dikonsumsi haram. Nah, kalau untuk kepentingan menyelamatkan nyawa, itu penyakit harus betul-betul diusahakan untuk dibuang, maka itu jadi halal. Maka kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan spesifikasi jual beli apa? Gitu ya. Jual beli tai. Kok tai dijual beliin? Maaf yang lagi makan. Tai kambing, tai ayam. Itu kan tai kan kotor bunda, jorok, jijik. Tapi ada jual beli tai. Untuk apa?
pupuk. Nanam pohon, nanam jambu, nanam buah, nanam bunga. Itu kalau nggak pakai pupuk kandang daripada dari tai ayam. No, di parung kuda no, pas belokan. Bau banget dah. Per karung berapa duit itu? Tai dijual beliin. Kan barangnya gitu tapi boleh. Kenapa? Karena untuk kebaikan. Next. Ada barangnya halal, tetapi diperuntukkan untuk orang yang akhirnya jadi haram. Pokoknya banyaklah kalian bisa tahu, mencari-cari data tentang barang yang halal kalau dijual jadi haram. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita Bunda kan di Sukabumi nih. Di Sukabumi ini Bunda kan pabrik perkakas. Nah, kakek Bunda itu pembuat golok terbaik se-Jawa Barat. Nah, ini Bunda masih hidup datanya? Masih Bunda, tadi keputus. Oh, oke. Datanya habis. Masa Bunda baru isi 12 giga baru tadi jam 11 udah habis lagi, emang diapain sih? Internet nih. Kuota udah beli Bunda tadi 109.000. Masa baru beli jam 11 udah habis jam segini. Bunda belum telepon. Jadi emosi deh. Terus kakek Bunda kan jual golok. Di Bunda tuh golok, samurai, borgol, pisau. Dari mulai pisau dapur sampai pisau pramuka, sampai pisau terbang, sampai pisau buat motong sapi, udah di tempat Bunda tuh. Barangnya sih dari besi halal, besi kan halal. Tetapi setelah dibikin perkakas jadi pisau, dijuallah pisau. Tetapi manakala orang menggunakan pisau itu untuk kejahatan jadi haram. Gitu loh. Jadi dari ditaksis kayak gitu. Paham, Nak? Paham Bunda. Paham, Nak? Paham. Oke, harus sampai paham. Ini Bunda baru nyampe nih. Coloknya ambil dulu. Mohon bawa dulu barang-barangnya. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya, sayang? Silakan. Siapa yang bertanya berikutnya, Putri? Putri sama siapa sih kelompoknya? Sama Ziana tuh Bunda. Zia? Ngomong Zia. Gimana Zia? Bunda, tapi saya boleh nanya nggak Bunda? Yang nanya siapa? Saya tadi kan membahas tentang jual beli itu ya Bunda. Oh. Kan sekarang vaksinisasi, tapi katanya dari AstraZeneca itu katanya mengandung babi kan Bunda. Lalu? Tapi sedangkan masih ada vaksinisasi lainnya itu gimana Bunda jadinya? Itu kalau dalam usul fikih ad-darurah, setiap yang darurat itu bisa menjadikan perkebolehan. Karena ini usaha pemerintah sekuat tenaga bagaimana agar tidak terlalu COVID ini sampai menghabiskan nyawa manusia. Kita mah kan nggak ngerti ya, kan kita bukan peneliti. Tidak mungkin pemerintah mau membunuh semua manusia. Dan tidak mungkin Majelis Ulama Indonesia memberikan izin kalau tidak ada penelitian halal dan haram. Kita husnuzon aja. Jikalau itu memang ada baginya, kita nggak tahu-tahu, yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Oke? Tapi kalau misalkan kita ragu-ragu, jangan dilakukan vaksin. Ya semua, kita listen aja. Tapi kalau misal, entar Mama panggil santri. Tapi kalau misalkan kitanya mau dan memang niatnya untuk menyelamatkan nyawa, walaupun dari babi, kalau untuk menyelamatkan nyawa, udah lakuin aja. Karena ketika kita ada dalam satu kedaruratan demi nyawa, apapun jadi boleh. Tentara, tugas di gunung, udah 3 hari tidak ada makanan. Tahu ada ular lewat.
udah lapar banget. 3 hari udah tidak ada air, tidak ada makan. Jangankan 3 hari, 2 hari aja nggak makan bagaimana? Apa yang dilakukan? Apakah ular yang matok kita mati? Atau kita matiin ular dan kita bakar tuh ular, kita makan tuh. Ada tenaga buat hidup. Pilih mau yang mana? Mau mati apa mau hidup? Kan kita wajib untuk mempertahankan nyawa kita. Yang terbaik saat itu, matiin ular, potong pakai basmalah. Ya Allah, hanya ini yang bisa saya makan untuk menyambung hidup demi keselamatan nyawa. Matiin, bakar, makan. Setelah kita ada tenaga, kita bisa sholat lagi. Kita bisa ibadah lagi, kita bisa hidup lagi. Dengan hidup kita bisa melakukan hal terbaik. Itu. Bunda divaksin asal udah najis. Gue kagak mau divaksin, najis. Gak. Tetapi ternyata mau nggak mau Bunda harus ke Riau, Bunda harus kemana-mana. Mana vaksin. Aduh, sontoloyun orang udah kagak mau divaksin. Gimana ya? Akhirnya Bunda divaksin tuh. Udahlah, tangan kepada Allah, tangan kepada Rasul, demi menyelamatkan nyawa. Niatnya demi menyelamatkan nyawa. Tapi kalau ragu-ragu jangan. Dan Bunda sudah divaksin 2 kali. Teman, Bunda bukan AstraZeneca, tapi Bunda Sinovac. Itu nak. Kalau ragu-ragu jangan. Tapi kalau untuk nyelamatin nyawa, niatnya. Kita kan nggak tahu. Assalamualaikum. Kita kan nggak tahu zatnya yang dimasukin apa. Ya kalau nggak tahu kan nggak ada hukum bagi orang yang nggak tahu. Yang menanggung hukumnya dosanya yang membuat. Begitu loh nak. Oke? Paham nak? Tolongin dong bawain. Itu bawaan Bunda habis maulid. Ada apaan tahu tuh. Oke? Lagi yang ditanyakan nak? Iya. Assalamualaikum. Sampailah Bunda di tempat PLP kakak kelas kalian. Kakak kelas kalian PLP di tempat Bunda. Aduh, kampung Sukabumi. Aduh, ampun. Tuh. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mau gue bertanya lagi. Makasih Bunda jawabannya. Iya sayang. Ngerti? Dipahami nak? Iya Bunda. Habis kita mau gimana lagi? Udah gak ada komen. Gitu aja pokoknya mah. Yang ragu-ragu jangan divaksin. Tapi nanti kemana-mana, ke mall, ke Indomaret, kemana-mana. Mana sudah vaksin? Mana peduli lindungi? Kan gedek banget begitu. Udah aja bismillah aja yakin. Bunda aja Bunda nih. Udah najis. Najis gue gak mau divaksin. Go. Ujung-ujungnya mah vaksin juga. Bunda pelin-pelan enggak? Bunda niatnya untuk menyelamatkan nyawa. Karena Bunda juga udah kena COVID. Betapa udah sakitnya banget. Aduh. Udah kayak dicekek banget itu. Aduh. Sebulan kan baru sembuh. Itulah sayang. Lagi pada baru-baru. Itu loh nak ya. Jadi Bunda akhirnya mengambil kemaslahatannya aja. Bismillah. Apapun isinya udah selain jam Allah. Kita nggak tahu-tahu. Yang berdosa yang melegalkan. Yang berdosa yang membuat. Gitu aja nak. Terus mau gimana lagi? Mana-mana kita nggak bisa. Harus nunjukin surat vaksin. Dan juga memang waktu kemarin kan lagi naiknya tingkat tinggi itu. Up banget coronanya. Di level kita merah banget kan, zona merah. Itu nah, ada lagi yang bertanyakan sayang? Silakan. Ada lagi Bunda pertanyaan dari Hopipah. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana urgensi mempelajari am dan host? Pertanyaannya akan dijawab sama Zianatul Zakiyah. Oke, good. Bunda nih lagi otak-atik dulu laptop ya nak ya. Pertanyaan dari Hopipa, bagaimana urgensi untuk mempelajari am dan host? Yaitu untuk
untuk mengkaji Al-Quran, makna Al-Quran, hukum kita, misalnya ya, kita mengkaji hukum Al-Quran di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita mau itu kan dalam berbahasa Arab, jadi kita harus menggunakan metode, yaitu metode am dan khos, mutlak, muqayyad. Jadi itu sangat penting untuk mempelajari, apalagi kita yang untuk misalnya kita belajar tafsir, mengkaji Al-Quran, jadi kita harus perlu memahami am dan khos, mutlak, muqayyad. Zian, kamu orang mana aslinya? Orang Jambi, Bunda. Oh, pantes kau Jambi. Metode. Metode itu emang penting. Kalau kita tidak pakai metode, bagaimana kita bisa mengetahui cara-cara mengetafsirkan Al-Quran itu? Jadi metode itu sangat penting. Urgent sekali itu, penting sekali. Begitu. Benar apa kata Zianatul. Tuh, si Atia lagi ngajar. Atia lagi ngajar, Atia. Udah, kita mau untung. Pokoknya ya, yang namanya kita online, yang mau ngajar, yang mau makan ya, yang mau nyetrika, yang mau fokus, yang mau nulis, bebas. Yang penting mukanya kelihatan, Bunda. Yuk, ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Putri, yang bertanya? Udah, Bunda, itu aja yang bertanya. Baik, kalau udah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudahi pertemuan kita ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar, Bunda lihat dulu. Itunya udah dikirim ke grup belum? PPT sama filenya.